Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Muhammad Aristo. Dan ya, pada video kali ini seperti judul dan juga thumbnail yang udah kalian baca, di kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah lensa dari Viltrox, yaitu lensa 23mm f1,4 untuk mounting Sony ya. Dan ya, langsung aja kita lihat, ini adalah lensanya. Ini adalah lensa Viltrox 23mm f1.4. Nah, ini adalah lensa yang cukup bagus ya menurut saya pribadi, dan ini udah saya pakai itu sekitar kalau nggak salah itu 2 bulanan. Dan sejauh ini sih saya pakai lensa ini ya puas-puas aja dengan hasil yang didapatkan dari lensa ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu kelengkapan yang bakal kita dapatkan saat kita membeli lensa ini. Dan ya, sebenarnya saya lupa unboxing ya pas paketannya datang, dan ya kita lihat aja boxnya. Dan ini adalah box dari lensa Viltrox 23mm f1,4. Ini ada tulisannya untuk APS-C, dan ya ini untuk kamera APS-C ya, bukan untuk full frame. Dan sebenarnya ini bisa juga dipasang di kamera full frame seperti ini, seperti kamera saya yang ini yang A7, tentunya dengan mode crop sensor atau mode APS-C. Dan saat kita membeli lensa Viltrox ini, kita bakal mendapatkan unit lensanya, kita juga bakal dapat buku manual ya, buku petunjuk ini, dan kartu garansi. Tapi ini nggak ada kartu garansinya, mungkin karena udah habis ya garansinya. Dan kita juga bakal dapat sebuah ini pouch yang ada tulisan Viltrox-nya. Untuk untuk pouch ini sebenarnya saya jarang pakai ya, karena saya selalu pasangkan untuk lensanya ini ke kamera yang saya pakai. Dan ya, saya pakai lensa ini di kamera A6000, dan kameranya mana? Kameranya sedang saya pakai buat ngerekam video ini, dan ini A7. Kenapa saya lebih milih pakai A6000 buat ngerekam? Karena sebenarnya saya udah bikin video ini tuh 2 kali dan 3 kali ini, dan 2 yang pertama itu pakai kamera ini itu gagal. Yang pertama fokusnya itu ke background, dan yang kedua itu fokusnya hunting-hunting terus gitu. Jadi ya A7 ini emang nggak cocok buat bikin video, sampai ya akhirnya saya memutuskan buat bikin video ini pakai kamera A6000, dan ya lensanya saya copot seperti ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai build quality dari lensa ini. Dan ya, lensa ini dengan harga yang cukup murah, saya dapatnya itu di harga 3,5 juta. Dan lensa ini tuh lensa second, bukan baru. Dan untuk harga barunya kalau nggak salah itu sekitar 4 jutaan. Dan ya, untuk build quality-nya sendiri ini full metal dan kokoh banget, solid banget. Termasuk lens hood-nya juga dari metal ya. Ini bisa kalian kalian lihat sendiri, dan coba kita dengarkan. Oke, ini pokoknya kokoh banget. Dan menurut saya untuk ukurannya itu ya pas banget dipasangin sama kamera A6000. Oke, kita coba pasang dulu di kamera A7 ya. Karena ya kamera A6000-nya sedang saya pakai buat ngerekam, jadi kita coba pasang di kamera A7 saja. Sebenarnya A7 ini sendiri untuk bodinya itu lebih gede dari A6000, jadi ya tapi kurang lebih sih hampir sama. Jadi ya mungkin visualnya sendiri untuk pasangan untuk Viltrox ini dipasangkan di A6000 ya hampir sama seperti ini. Pokoknya compact banget, dan pas lah kalau menurut saya, nggak terlalu kekecilan dan juga nggak kegedean. Nah, terus kenapa saya beli lensa ini? Alasannya karena lensa ini tuh bisa dipakai di segala kondisi. Untuk foto studio juga bisa, foto couple prewedding juga bisa, dan juga untuk foto keluarga juga bisa, foto close up juga oke. Pokoknya saya tuh pakai satu lensa ini aja di body A6000 saya untuk segala macam kondisi. Dan untuk 23mm kan ini di APS-C ya, jadi untuk di full frame-nya sendiri itu setara dengan 35mm. Dan ya, saya itu punya 2 kamera dan cuma punya 2 lensa juga. Dan untuk lensa dari A6000 sendiri sekarang saya pakai ini Viltrox 23mm ini, dan untuk kamera yang satunya yang A7 Mark I ini saya pakai lensa Samyang yang 35mm f1,8. Dan ya, saya nggak punya lensa lain
termasuk lensa kitnya saya juga nggak punya. Dan menurut saya selama saya kerja pakai kamera ini, pakai lensa ini juga, ya menurut saya itu cukup aja. Tapi kalau misalnya saya pengen hasil yang agak beda dari biasanya, paling sih saya rental lensa aja. Jadi salah satu kelebihan dari lensa Viltrox 23mm ini ya itu all around saya bisa pakai satu lensa di segala kondisi. Terus kelebihan selanjutnya yaitu f-nya itu 1,4, dan itu dengan lensa ini kita bisa menghasilkan foto yang cukup bokeh, dan bokehnya itu ya keren banget pokoknya. Dan nanti untuk hasil-hasil foto yang saya hasilkan dengan lensa ini bakal saya tunjukkan kepada kalian di akhir video ini. Jadi ya kombinasi focal length 23mm dengan f1,4 sendiri menurut saya ini cukup worth it, apalagi dengan harga yang cukup murah ya 3,5 jutaan aja. Karena untuk saingannya sendiri kalau nggak salah menurut saya sih cuma ada lensa dari Sony-nya sendiri yang 24mm f1,8 sih kalau nggak salah, dan itu juga lensa GM yang harganya cukup wow banget. Jadi ya buat kaum mendang-mending seperti saya ya lensa Viltrox ini adalah salah satu pilihan yang tepat untuk mendapatkan lensa all around yang kualitasnya cukup baik dan juga harganya terjangkau. Nah, soalnya saya bakal bahas mengenai kekurangan dari lensa ini yang selama ini saya rasakan ya. Nah, yang pertama kekurangannya sendiri itu adalah di autofocusnya yang agak lambat. Nggak lambat-lambat banget, tapi agak lambat, kurang cepet lah. Karena saya kan biasanya itu pakai Samyang 35mm f1,8 ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan lensa Samyang sendiri, untuk Viltrox ini autofocusnya itu masih kalah dengan kamera yang sama tentunya. Apalagi kalau misalnya kondisinya agak gelap ya, kita bakal kesusahan banget nyari titik fokusnya. Selain itu kalau misalnya kita pakai di kondisi yang cukup ekstrim, cahaya yang cukup ekstrim, kita juga bakal mendapatkan chromatic aberration yang cukup ketara. Tapi ya balik lagi, dengan harga yang seperti itu dan spesifikasi yang seperti ini, kita nggak bisa menuntut banyak dari lensa ini. Dan menurut saya sih dengan harga seperti itu, harga 3,5 jutaan, menurut saya sangat worth it banget kita membeli lensa ini. Oh ya, agak kelupaan sedikit ya guys, untuk untuk lensa Viltrox ini yang saya pegang ini untuk pengaturan aperture-nya itu manual. Jadi di dalam lensanya ini, di lensa ini ada ring buat mengatur aperture, dan itu manual, kita nggak bisa ngatur aperture-nya lewat kamera. Ini kita manual diputar-putar, dan untuk putarnya sendiri ini nggak kliki ya, ini ini halus tapi agak berat. Jadi kalau misalnya kalian pakai lensa ini buat video, ini sih menurut saya itu bagus banget karena ya nggak kliki, jadi perpindahan F-nya sendiri itu halus banget. Dan karena ringnya juga agak berat, kita nggak bakal kita bisa meminimalisir perpindahan F yang tidak sengaja. Nah, selain itu kita juga ada colokan USB-nya di sini. Ini untuk kalian tuh kalau misalnya pengen update firmware di lensa ini, sehingga kita bisa mendapatkan performa yang maksimal dari lensa ini. Mungkin untuk video update firmware-nya bakal saya buat di video terpisah ya. Jadi silahkan subscribe channel ini dan tunggu aja video-video selanjutnya. Dan ya yang terakhir sih kesimpulannya menurut saya pribadi, untuk harga 3,5 juta dengan spesifikasi seperti ini adalah salah satu lensa pilihan yang cukup worth it. Dan ya meskipun ada kekurangannya, tapi bagi saya khususnya ini udah cukup bagus ya dengan harga segitu. Kita balik lagi, kita membicarakan masalah harganya. Dan ya kalau misalnya kalian pengen punya satu lensa aja buat kerjaan buat kerjaan wedding dan juga yang lainnya, menurut saya sih sebelum kalian punya lensa 50 mm, kalian harus punya lensa yang 23 mm ini. Ini untuk APS-C ya. Kalau misalnya kalian pakainya full frame ya kalian cukup pakai yang 35 mm, itu udah cukup sih menurut saya pribadi. Dan ya mungkin itu aja pembahasan kali ini mengenai lensa Viltrox 23 mm f1,4. Kalau misalnya kalian ada kritik, saran dan juga pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Dan ya terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.